warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mutmainah dengan NIM 240111206. Di sini saya sebagai moderator kelompok 10 dengan materi berjudul Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pembuatan kebijakan. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan profesionalisme guru serta hal yang lain dapat menumbuhkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat, terutama yang mampu dan peduli terhadap masalah pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kebijakan. Yang pertama, manajemen kurikulum dan programan pengajaran. Yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, manajemen layanan khusus seperti perpustakaan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arini. Selanjutnya yaitu latar belakang pembuatan dari kebijakan ini. Secara resmi, perubahan manajemen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Efek samping dari pemikiran kedua undang-undang tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat ekonomi. Karena itu, manajemen pendidikan berbasis pusat telah diubah menjadi manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS. Kemudian, MBS ini perlu diaplikasikan karena yang pertama, manajemen berbasis pusat memiliki banyak kelemahan. Dan yang kedua, sekolah paling memahami permasalahannya. Dan yang ketiga, perubahan akan terjadi jika semua warga sekolah berpartisipasi dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan yang bersifat birokratik lebih dominan daripada tanggung jawab profesional. Kemudian faktor pendorong adanya kebijakan MBS yaitu yang pertama desentralisasi pendidikan, dan yang kedua peningkatan kualitas pendidikan, yang ketiga partisipasi masyarakat, dan yang keempat pengelolaan yang lebih efisien dan responsif. Kemudian peningkatan kemandirian sekolah serta mengurangi ketimpangan pendidikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Salsabila Adwa. Jadi di sini saya akan menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua, guru. Yang ketiga, komite sekolah. Yang keempat, siswa. Yang kelima, pemerintah daerah dan pusat. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Nah, sebelumnya kami sudah berdiskusi tentang analisis tentang kebijakan manajemen berbasis sekolah ini relevan untuk masyarakat atau tidak. Nah, jawabannya relevan, terutama terhadap warga sekolah. Dampak atau pengaruh manajemen berbasis sekolah terhadap sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan antara lain yang pertama, MBS menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi warga sekolah melalui manajemen sekolah yang lebih terbuka. Yang kedua, sifat keterbukaan MBS meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan akan meningkatkan presentasi kehadiran siswa di sekolah karena mereka merasa senang dan nyaman belajar. Yang terakhir, dukungan biaya operasional yang memadai akan menunjang terlaksananya program-program yang telah disusun bersama antara pihak sekolah dan masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Fadil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil.
Keuntungan manajemen berbasis sekolah. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari manajemen berbasis sekolah, yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan, yaitu: yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. Yang kedua, bertujuan pada bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik serta kehadiran hasil peserta tingkat pengalaman tingkat putus sekolah, moral guru dalam sekolah. Keempat, adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancangan pulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Perkenalkan, nama saya Iwandri Syaputra. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang analisis apakah kebijakan ini relevan untuk masyarakat. Tujuan dari kebijakan manajemen berbasis sekolah sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan Indonesia, terutama dalam konteks meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Serta kebijakan ini efisien dan merata. Namun, tantangan terletak pada implementasi di lapangan, di mana tidak semua sekolah siap untuk mengelola otonomi ini dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan yang lebih kuat dari pemerintahan dalam bentuk pelatihan, fasilitas, dan pengawasan, agar tujuan MBS bisa tercapai dengan maksimal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.